Ini motornya ini mati ya. Jadi starter nggak bisa, kemungkinan kehabisan oli. Starter pun juga nggak bisa ya. Kita mau cek-cek dulu ya. Berapa sih untuk biayanya ya? Kalau untuk biayanya kita nggak ngerti bro. Kita harus cek fisik dulu. Jadi nggak bisa kita harus menebak-nebak gitu, harus nggak bisa. Karena kita bukan ahli terawang bro. Jadi kita harus bongkar dulu, cek fisiknya, mana yang rusak, baru bisa kita estimasi. Kalau ya kita lihat pistonnya terjadi, nah ini baret ini bro ya, kemakan boringnya. Jadi kalau motor di starter udah mati total ini ya. Syukur-syukur nggak macet pistonnya, biasanya gancet di area sini bro, di area blok. Enak kono. Oke, mesinnya sudah naik ya, lumayan halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di JL Motovlog ya. Di video kali ini kita akan mengecek sebuah Soul GT. Tadi kita kedatangan Soul GT, motornya ini mati ya. Jadi starter nggak bisa, kemungkinan kehabisan oli. Starter pun juga nggak bisa ya. Kita mau cek-cek dulu ya. Berapa sih untuk biayanya ya? Kalau untuk biayanya kita nggak ngerti bro. Kita harus cek fisik dulu. Jadi nggak bisa kita harus menebak-nebak gitu, harus nggak bisa karena kita bukan ahli terawang bro. Jadi kita harus bongkar dulu, cek fisiknya, mana yang rusak, baru bisa kita estimasi. Kalau misalkan kita dipaksa untuk tiba-tiba bang ini kira-kira habis pak, kalau kira-kira itu tidak bisa bro, karena kira-kira itu pasti ujungnya akan menebak-nebak. Tadi misalnya kita nebaknya piston, ternyata yang kena klepnya, kita nebaknya askruk, ternyata kena pistonnya. Jadi nggak bisa, harus dicek fisik dulu. Oke, kita mau cek-cek dulu untuk engine-nya, apakah dia bermasalah ya, di sektor mana, bagian mana yang bermasalah. Kita mau bongkar-bongkar dulu. Oke, tonton terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, ini kita lagi bongkar-bongkar ya. Kita cek dulu ya. Biasanya kalau kita taunya kalau motor ini macet kehabisan oli itu biasanya di sini itu ngelumpur bro, atau ngeslat atau ngelumpur ya. Kita lihat ya. Nah ini ngeslat ya, olinya ngeslat atau ngelumpur ya. Biasanya kalau ngelumpur itu biasanya ya. Nah ini kayak gini bro. Jadi ini sangat tidak bisa untuk dinyalakan ya. Di sini ada beberapa templar yang aus ya. Ini kayak kelihatan ini kotrinya, ini kompresinya ngopos ini pasti nih ya. Jadi nggak bisa ini motor ini biasanya kelihatannya kayak macet di area pistonnya. Kita mau cek-cek bongkar keseluruhannya biar kita nggak tebak-tebakan. Oke guys ya. Oke guys, kita lihat untuk pistonnya di sini apakah terjadi kemacetan. Ya kita lihat guys ya. Ya, agak susah ini. Ya, kita lihat. Wah, ini susah ini, bro. Iya, macet ini, bro. Macet ini pistonnya ini macet ini. Ya, kita lihat pistonnya terjadi. Nah, ini baret ini, bro. Ya, kemakan boringnya. Jadi kalau motor di starter udah mati total ini ya. Syukur-syukur nggak macet pistonnya, biasanya gancet di area sini bro, di area blok.
Ini berarti kompresinya sudah down alias low compression, tadi tidak bisa di starter motornya ya, pasti itu. Dan ini kerak-kerak nanti kita bersihkan ya, sama kita sekir klepnya ya, kita ganti untuk pistonnya sama boringnya ya. Karena untuk motor Yamaha Soul GT125 ini kayak Vixen gitu ya, kayak Mio J itu nggak bisa di quarter, nggak bisa di quarter atau di oversize. Dia harus ganti blok bro, dia harus ganti blok baru sama piston baru, karena dia pakai diasil atau aluminium ya, nggak pakai casting. Atau boringnya ini bukan besi tapi aluminium. Oke, kita mau eksekusi dulu bro. Kita mau eksekusi dulu, kita mau bersihkan dulu di area headnya. Kita ganti pistonnya dengan yang piston dengan baru. Oke guys, kita mau bersihkan dulu untuk silinder headnya ya. Oke, dan estimasi biaya untuk penggantian tumbler, noken, block shaker ya, blok piston. Karena ini macet ya, ini macet ini bro. Harusnya dia jalan. Kalau ini nggak macet, dia bisa berputar. Kalau ini sudah deglong ya, karena tidak adanya pelumasan ya. Baik kawan-kawan biker, jangan lupa untuk penggantian oli tiap 1.500 kilo. Ya, jangan sampai terjadi kayak begini ya, jangan sampai malas-malas ganti oli guys, karena bisa menelan biaya banyak, bisa jajan banyak ini ya. Kalau nggak mau ganti oli berarti siapkan dana kurang lebih 1 jutaan ya. Gara-gara 50.000 oli nggak ganti jadinya jutaan ini bro, jadi 1 juta ini. Jadi kita mau ganti semua ya, ini tumbler pasti ganti nih, sama tuh, sama piston sama bloknya. Ini kita mau sekir klepnya ya, karena ini klepnya harus disekir ya, karena pasti kotor, pasti ngopos kompresinya. Oke, ini kan kondisinya lagi kotor ya bro ya, jadi banyak kerak yang ngumpul di sini ya. Kita mau bersihkan pakai kertas gosok, kita putar pakai bor bro. Oke, terus ya, terus oke. Nanti hasilnya kayak gini nih bro, bersih. Ayo, terus. Oke guys, kita ganti ya. Dan ini posisinya pistonnya baret gini ya, baret ya. Jadi kita ganti dengan yang baru, karena ini pistonnya aluminium dihasil ya. Nah ini mulus ya, original ya. Pastikan original, jangan KW, karena KW nanti pouringnya biasanya di sini ada besinya bro. Jadi bukan dihasil lagi, tapi pouring casting ya. Pastikan kalau beli online harus hati-hati. Pastikan kalau bisa beli di dealer Yamaha terdekat. Jadi kita mau pasang semua. Kita tinggal nyalakan mesinnya bagaimana. Ini oke guys, ini lagi proses skur. Oke, kita skur dulu oleh Mr. Wargono. Ayo no gono. Jadi tujuan mensekur ya, atau mensekir ya, sekir klep itu biar rapat kompresinya, biar ndak ngopos ya bosku.
intinya nggak bocor, oke? Bocor apa enggak ya, pakai masukkan di cairan bensin ya, di lubang in outnya ya, aman. Oke, tadi nggak ada rembes-rembes ya, biasanya kalau di sini ada rembes berarti masih bocor kompresinya. Oke, kita pasang-pasang bro. Mau nyalakan ya, engine sudah terpasang ya, kalau kita nyalakan apa halus mesinnya. Oke, mesinnya sudah naik ya, lumayan halus. Alhamdulillah.